Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam paket acara apa yang kita sebut dengan bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Dan alhamdulillah, kini telah memasuki pada bagian yang ke-81. Semoga kiranya apa yang telah kita sampaikan dan apa yang nanti kemudiannya kita sampaikan, semoga kiranya bermanfaat adanya. Bapak, Ibu, pemirsa kanal YouTube, di mana saja pun Anda berada. Pada pertemuan kali ini, kita mencoba membahas tema dengan judul Tabah Menghadapi Kenyataan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang seharusnya menjadi acuan pegangan, pedoman haluan di dalam segala macam permasalahan yang datang. Karena pada prinsipnya kehidupan ini tidak diam. Dia terus bergerak dengan berbagai-bagai permasalahan, dengan berbagai-bagai persoalan. Maka bagi mereka yang sudah mapan jiwanya, semuanya itu akan mudah ditepiskan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, dalam tema yang kita angkat ini yaitu tabah dalam menghadapi kenyataan. Pernahkah kita merasakan kenyataan yang pahit sekali datang kepada kita? Biasanya, Pak, Bu, kenyataan yang pahit itu kalau bagi kita manusia yang biasa inilah adalah kematian. Misalnya orang-orang yang tersayang tiba-tiba tiada bergerak lagi. Yang dulu lincah, ramah berbicara, tapi kaku, beku, membisu. Ini tentunya bagi kita merupakan permasalahan yang paling menyedihkan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, marilah kita menjadi orang-orang yang mampu tabah dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang demikian. Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam
pengertian tabah di sini atau yang kita maksudkan adalah agak berbeda dengan sabar. Ini menurut hemat kita Bapak Ibu ya. Tabah dengan sabar agak berbeda sedikit. Walaupun istilahnya antara 11-12 lah begitu. Apa itu tabah? Apa itu sabar? Kalau tabah Bapak Ibu, dia menerima keadaan tanpa berbuat apa-apa. Tetapi kalau sabar biasanya apabila tidak sabar diikuti dengan segala pembalasan. Begitu kira-kira. Tabah menerima kenyataan dan berdiam dalam keadaan. Tetapi kalau sabar atau tidak sabar mengadakan pembalasan. Nah, ini bedanya. Jadi pada tema kali ini kita membahas tentang tabah. Tabah sajalah Bapak Ibu dalam hidup ini. Tabah sajalah. Tidak ada hidup ini yang penuh dengan kemulusan saja, nggak ada. Percayalah. Jadi kembali seperti yang kita ungkapkan tadi, kalau bagi kita yang biasa-biasa ini tentunya peristiwa yang paling menyedihkan itu adalah kematian. Tapi lain lagi tentunya bagi para konglomerat, para pebisnis, dan lain sebagainya. Mungkin mereka selain merasakan pukulan terberat itu adalah kematian, mungkin hancurnya bisnis mereka oleh persaingan yang kotor misalnya. Jadi tabahlah dalam kehidupan ini. Tidak ada persoalan Pak Bu yang tidak selesai. Percayalah. Tidak ada persoalan dalam hidup ini yang tidak selesai. Seberat apapun permasalahan yang kita hadapi. Kenapa? Itu jaminan Allah. Takkan Allah biarkan makhluk yang ciptaannya ini hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan, hidup dalam ketidaktenangan selamanya. Tidak akan mungkin itu. Itu hak sudah dijamin Allah itu Bapak Ibu, saudara-saudari. Maka tabah. Jangan coba-coba mengadakan perlawanan terhadap setiap penderitaan yang kita rasakan. Apa itu bentuk perlawanan? Bisa saja. Misalnya ketika dia tidak mendapatkan kebahagiaan atau terus diredam dengan segala penderitaan, timbullah hal-hal di luar dari kelaziman yang dilakukan. Misalnya nekat melakukan apa saja, ingin bebas dari belenggu penderitaan yang dihadapinya. Ini namanya tidak tabah. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita tidak tabah, yang kita khawatirkan resikonya juga menimpa diri kita. Bukan orang lain, bukan. Ya, tetap pribadi kita. Mungkin juga selain diri kita sendiri, ya juga keluarga kita. Itu juga tentunya termasuk dalam bagian diri kita sendiri. Saudara-saudari, Bapak Ibu, marilah
tabahlah dalam kehidupan ini. Sekali lagi kita ungkapkan, tidak ada permasalahan Pak, Bu, saudara-saudari yang tidak selesai. Ini adalah cerita Pak, Bu. Ketika dia sudah merasa hidupnya terlalu sulit, terlalu pahit, sehingga nekat dia. Artinya tidak normal lagi apa yang dilakukannya. Dia percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, pencipta alam, percaya, sangat percaya. Tapi entah kenapa pula habis akal, ditulisnya surat kepada yang terhormat. Ini cerita apa nih Pak? Sudah cerita nggak normal ini sebenarnya ini. Ditulisnya surat kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Hambamu bermohon, tolonglah perhatikan nasib atau keadaan yang sedang dialami oleh hambamu ini. Setelah disuruhnya surat, dihanyutkannya surat itu ke sungai. Inilah bagian dari kalap atau tidak tabah kemudian menyimpang. Kenapa? Karena pada saat itu ukuran dia lah. Ini sebenarnya kenyataan nih Pak, Bu. Kalau untuk ukuran dia lah pada saat itu tahun yang lalu lah, hutangnya ada 12 juta kepada orang. Orang ini menagih. Terus menagih, tahulah. Kalau orang baik nih Pak, Bu, berutang. Kalau orang baik ya, kalau orang baik berutang, susah hatinya. Jadi kalau ditanya orang Pak, Bu, apakah salah satu tanda bahwa orang itu baik atau jujur? Tandanya adalah kalau dia berhutang, susah hatinya. Nah, demikianlah dengan bapak yang tadi itu. Nggak habis akal, sudah habis akal, apa cara lagi? Hutang terus mendesak. Karena pada saat itu 12 juta bukan tanggung besarnya. Rasanya tak mungkinlah terbayar. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari, memang bukan karena surat itu, bukan. Entah bagaimana pula, adalah rezeki dapatnya yang tak disangka-sangka. Tidak usahlah kita sebut bagaimana dia dapat warisan tanah yang pada awalnya dia nggak terpikir itu ada tanah dia di situ. Tanah warisan ayah atuknya dulu di daerah mana itu nggak usahlah kita sebutkan. Tapi begitulah. Jangankan 12 juta. Beli mobil dia bisa. Rumahnya mentereng. Nah, bukan karena surat tadi, tapi karena memang Allah sudah menjamin makhluknya. Siapa saja pun tidak akan ada masalah yang tidak selesai. Yakinlah itu. Termasuk monyet. Nah, itu bunyinya. Monyet itu bermasalah lah. Pasti selesai nanti. Termasuk orang-orang yang engkar kepada Allah. Nah, itulah. Jadi, makanya Bapak Ibu, sekali lagi tabahlah dalam hidup ini. Karena hidup ini hanya sementara. Tabah tak tabah pun kita akan berangkat juga kita. Tabah pun kita tetap juga berangkat. Maka tabah sajalah. Tabah tak tabah, sama-sama pasti akan berangkat kita meninggalkan dunia yang fana ini. Barangkali Bapak Ibu cukuplah demikian untuk memperhemat durasi agar Bapak Ibu tidak bosan. Dan sebagaimana biasa, setiap akhir bincang-bincang ringan tentang kehidupan ini, kita akan isi dengan pembacaan sajak.
Jangan kira. Karya Lukman Alek Gapebra. Jangan kira aku senang dalam hidup ini. Meski beriang-riang ku bawa bernyanyi. Hati menjerit, batin menangis. Namun ku tabahkan jua diri. Jika tiada demikian, mau bagaimana lagi? Tiadalah mungkin ku bunuh diri. Jangan kira aku sukses dalam bercinta. Asmara terbang hilang melayang. Remuk jiwa, redam sukma. Mengiba-iba, berharap perhatian. Namun itu hanyalah impian. Eloklah kutabahkan hati daripada berlari tanpa henti. Batubara Sumut 02/02/2025. Barangkali cukup demikian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.